Shalom semuanya, selamat pagi, selamat memperingati Jumat Agung, dan selamat menyambut Hari Raya Paskah tanggal 17 April 2022. Kita merasakan kasih karunia Tuhan dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah ditanggungnya di atas kayu salib, sehingga dia rela berkorban. Tuhan kita Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita, membayar lunas seluruh dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Nah, saat ini saya mau membagikan sebagian ayat-ayat firman Tuhan, menunjukkan dan menjelaskan tentang kelahiran, kemudian penyaliban, dan juga yang terakhir adalah kebangkitan yang disebut dengan Paskah. Yang pertama adalah Imamat pasal 16 ayat 15 sampai 16, teman-teman. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Artinya, teman-teman, darah anak domba yang dimaksud adalah darah Kristus Yesus yang dicurahkan bagi kita untuk menghapus segala dosa-dosa manusia. Keluaran pasal 24 ayat 6 sampai 8. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Artinya, teman-teman, dalam Injil Keluaran ini, Musa menegaskan kembali bahwa darah perjanjian sebagai penghapus dosa dan pendamai antara manusia dan Bapa di sorga. Kemudian di Injil Yohanes pasal 6 ayat 49 sampai 54, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya, teman-teman, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai roti dan anggur, yaitu roti adalah tubuhku dan anggur adalah darahku. Itu berarti tubuh Yesus akan ditusuk dan dicambuk sehingga disalibkan, dan darahnya yang mengalir di atas kayu salib sebagai penebus kita dari dosa-dosa agar menjadi baru dan kudus. Di Injil 1 Korintus pasal 5 ayat 7, teman-teman, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Artinya, teman-teman, anak domba Paskah yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri yang telah disalibkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kemudian di Injil Mikha pasal 5 ayat 1, teman-teman, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya teman-teman, dalam Injil Mikha menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus akan bangkit dari kematiannya. Kemudian di Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya teman-teman, Immanuel berasal dari bahasa Ibrani. Imanu artinya beserta kita, El artinya Tuhan, maka Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Kemudian di Injil Matius pasal 1 ayat 20-23, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Artinya teman-teman, lagi-lagi menjelaskan bahwa kelahiran Yesus Kristus akan membawa kedamaian dan keselamatan bagi umat manusia tanpa terkecuali. Di Injil Lukas pasal 1 ayat 72-75, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di dalamnya seumur hidup kita. Artinya teman-teman, agar kita bisa bebas dari belenggu dosa dan dari musuh-musuh kita, harus kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di Injil 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya teman-teman, dengan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi kita yang percaya untuk memperoleh hidup yang kekal. Di Injil Lukas pasal 23 ayat 34 teman-teman, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Artinya teman-teman, mungkin ayat ini membuat kita merasa bingung. Loh, kenapa Yesus minta kepada Bapa untuk mengampuni? Terus Yesus itu siapa sih? Tuhan atau siapa? Agar semuanya tahu bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Konteks dari ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan itu sendiri, dan atribut dirinya sebagai Tuhan, Allah, dan Bapa semuanya tercatat di Alkitab. Dalam konteks ini bukan berarti Yesus meminta pertolongan kepada Allah lain seolah-olah dia bukan Tuhan. Tapi ini menunjukkan bahwa Yesus telah beres dengan dirinya dan tidak menyimpan dendam atau kepahitan, namun menaruh kasih kepada orang yang menyakitinya, bahkan mengampuni agar dosa-dosa manusia diampuni melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Perlu diingat bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kemudian terakhir teman-teman, di Lukas pasal 22 ayat 19-20, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Baik teman-teman semuanya, demikian saja untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar ini agar menjadi perenungan bagi kita akan kasih Kristus dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.